Walaupun itu diamputasi oleh hakim sendiri. Ya. Ya itu saya bilang selalu tuh jeruk makan jeruk itu. Kemudian kalau dikatakan surat izin penangkapan penahanannya, dia nggak ditahan kok. Sekarang diamputasi dengan penetapan tersangka menggunakan itu dengan termohon penyidiknya. Kan sudah babelek dua tongseng nih. Pakai ilmu sapu jagat ya, supaya hakim berpikir yang netral, jangan sampai merusak hukum. Saya perlu ngomong nih, kenapa saya sudah kenyang pra peradilan. Demikian kita lihat aja perjalanannya. Tapi feeling saya sangat kuat mendahului mengatakan bahwa itu pasti akan ditolak oleh hakim. Oleh hakim tunggal tentang permohonan pemohon adalah penerapan daripada materi pokok perkara, yaitu penetapan tersangka. Nah sekarang di pra peradilankan lagi. Gitu. Ya supaya panjang kan. Artinya memang sengaja Roy Suryo ini mengulur-ngulur waktu. Ya kan sudah bilang supaya panjang kan. Dikasih saksi-saksi bila penting, saksinya nanti dari mana pun diambilin nanti. Dari warung kopi pun nanti diambil nanti saksinya. Ya saksi yang tidak mengikat kepada materi pokok perkara yang sedang dipersoalkan. Sudah diputuskan, gak usah lagi macam-macam. Kalau sananya ada lagi mau bikin pra peradilan lagi. Itu Pra peradilan tentang masalah kenapa kami jalan-jalan ke pengadilan terus nanti itu lagi. Atau nanti pra peradilan lagi, kami sedang melakukan penelitian ke kuburannya orang tuanya Jokowi, katanya lagi nanti kan. Macam-macam nanti. Jenderal, ini melihat kemarin Prapit pertama, oke, mereka sebagian tuntutannya dikabulkan sama hakim, tapi kan sebagian lagi tidak. Dan yang ini kali ini menempuh Prapit kedua. Banyak yang mengatakan Prapit kedua ini mereka akan sia-sia, tapi mereka kekeh juga untuk menolak pasal-pasal yang telah ditetapkan dari penyidik kemarin, Pak. Salah 32 dan 35 ya kalau nggak salah saya itu. Pak Jono emang bisa diprapitkan terkait pasal tersebut ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat dari Prapit pertama, ini boleh saya katakan ini udah ngulur-ngulur waktu ya. Kenapa nggak secara komprehensif keseluruhan Prapit dilakukan tentang masalah sah tidaknya, kembali lagi ya. Sah tidaknya suatu penggeledahan, penahanan, dan penangkapan. Makanya masuk ke arena subjek formil. Walaupun izin penggeledahan itu sudah ada dari pengadilan Tangerang. Itu kan namanya izin pengadilan tidak ada limitasinya. Tentunya dilakukan izin penggeledahan sudah ada ranah penyidikan dan penetapan tersangkanya. Walaupun itu diamputasi oleh hakim sendiri. Ya itu saya bilang selalu tuh jeruk makan jeruk itu. Kemudian kalau dikatakan surat izin penangkapan penahanannya, dia nggak ditahan kok. Namanya penahanan seorang itu 1 kali 24 jam. Itu baru dilakukan surat perintah penahanan. Nah nyata dibawa ke rumah sakit kok. Diamankan, diperiksa baik-baik. Kok ditahan? Kalau dikatakan itu izin membawa, ada surat perintah izin membawa. Dan saya luruskan lagi sekali lagi. Yang namanya penyidik mempunyai 2 aspek hak, objektif maupun subjektif. Kalau saya nggak perlu ngomong-ngomong banyak, saya tahan aja. Karena sanksi hukumnya di atas 5 tahun, kan ada hak objektif saya. Tapi kan hakim berpendapat lain. Nah dia hanya menyoroti dari satu aspek, yaitu hak subjektif, tidak pernah berpikir kepada hak objektif. Ya, tapi itu hormati keputusan hakim, silakan. Sekarang masuk pra peradilan yang kedua dengan menohok kepada tidak sahnya penetapan tersangka dengan menggunakan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE yang mengikuti pasal 310, 311 tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Dan lebih gilanya lagi, nggak tahu saya kuasa hukumnya pakai belajar dari mana ya. Kan udah jelas-jelas bahwa di pasal peralihan dikatakan di 361 huruf A mengatakan bahwa apabila suatu penyidikan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi sebelum KUHP ini diundangkan, berarti berlaku Undang-Undang 881. Berarti etika prosedur itu menggunakan persyaratan daripada KUHP itu maupun KUHP-nya. Terus mana yang salah?
Nah sekarang menetapkan tersangka dan menggunakan undang-undang ITE itu kan sudah masuk kepada materi pokok perkara. Karena sudah diterapkan, makanya dia ditersangkakan. Kalau seandainya dia tidak terima ditersangkakan, kenapa pada saat dulu waktu dia ditersangkakan pra peradilan kan sebelum masuk arena pokok perkara itu penyidikan lanjut, pemeriksaan lanjut, mencari dan menemukan barang bukti untuk menguatkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Kenapa sekarang lo kebakaran jenggot? Itu satu. Yang kedua, lo ini kan sudah penyerahan tahap 2, sudah P21. Arena permainan bola liar sekarang ada di JPU. Berarti JPU sendiri telah mengamini, mengesahkan bahwa betul peristiwa itu terjadi dan kami terima untuk siap untuk disidangkan. Masuk kepada pra penuntutan dan menyiapkan dakwaan. Bahkan TIFA sendiri sudah bersidang. Nah sekarang diamputasi dengan penetapan tersangka menggunakan itu dengan termohon penyidiknya. Kan sudah babalik dua tongseng nih. Pakai ilmu sapu jagat ya. Nah pada saat tanggapan ataupun keterangan daripada termohon, kedua belah pihak secara kompak mengatakan menolak secara keseluruhan bahwa permohonan daripada pemohonan bahwa apa yang sudah dilakukan penyidik maupun JPU sah secara hukum, kan gitu. Saya juga berharap supaya hakim berpikir yang netral, jangan sampai merusak hukum. Saya perlu ngomong nih, kenapa saya sudah kenyang pra peradilan. Kalau sempat materi pokok perkara dikatakan tuh masuk arena subjek formil, berarti menabrak akidah hukum. Karena apa? Pra peradilan hanya berbicara tentang bagaimana subjek formil, yaitu sah tidaknya. Cuma itu kok. Bukan mengatakan penerapan pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Itu materi pokok perkara. Mau dikasih saksi-saksi mau 100.000 juga nggak ada untungnya. Tapi namun demikian kita lihat aja perjalanannya. Tapi feeling saya sangat kuat mendahului mengatakan bahwa itu pasti akan ditolak oleh hakim pra peradilan. Karena pada saat amar putusan hakim tunggal pada saat pertama sekali menolak dan menerima sebahagian. Yang ditolak oleh hakim tunggal tentang permohonan pemohon adalah penerapan daripada materi pokok perkara, yaitu penetapan tersangka. Nah sekarang di pra peradilankan lagi. Nah, kalau menurut hemat saya sebenarnya, tapi itu kan sudah hak hakim. Pada saat didaftarkan pada sidang pertama langsung dibacakan aja. Keputusan setelah daripada hakim menyatakan bahwa ini sudah tidak masuk di dalam objek dan subjek pra peradilan. Untuk itu dengan seketika tidak perlu kita masuk kepada agenda persidangan, langsung ditutup, ditolak. Nggak usah panjang-panjang. Diterima oke. Pada saat dilihat, loh ini kan materi pokok perkara, bukan masalah subjek formil. Sudah tolak aja langsung, seharusnya begitu. Tapi ini kan namanya hak hakim, silakan saja. Supaya kelihatan transparansi masyarakat, nanti panjang waktu. Percaya dengan saya, walaupun sudah seperti itu, saatnya tiba pasti akan masuk ke arena persidangan. Karena JP menyatakan menolak secara keseluruhan. TIFA sudah masuk di dalam agenda eksepsinya. Mengatakan tidak sesuai itu hak dia. Nanti kita lihat pada saat keputusan selah daripada hakim, menyatakan bahwa kita masuk kepada materi pokok perkara. Berarti ajang pembuktian, keterangan ahli, keterangan saksi, adecar, bukti-bukti, barang-barang bukti akan dihadirkan. Silakan saja mau kau lakukan, mau nanti kau seandainya dituntut tuh kau melakukan pledoi, replik, duplik itu nanti. Tapi nanti kan kita lihat hasil kesimpulan daripada hakim yang menyidangkan. Gampangnya begitu aja. Terus sehari ini kan mereka menghadirkan saksi, ada Michael Sinaga juga, terus juga ada Krisna Mukti gini. Ini kalau memang kan ini memang sebagian dari perkara sih sebenarnya Pak Jenderal ya. Kenapa harus dihadirkan di Prapit gitu? Ya supaya panjang kan. Artinya memang sengaja Roy Suryo ini mengulur-ngulur waktu. Ya kan sudah bilang supaya panjang kan. Dikasih saksi-saksi bila penting, saksinya nanti dari mana pun diambilin nanti. Dari warung kopi pun nanti diambil nanti saksinya. Ya saksi yang tidak mengikat kepada materi pokok perkara yang sedang dipersoalkan. Muncul apa urusan kau Sinaga muncul sana aja saksi apa kamu? Ini masalah penetapan tersangka. Nggak ada hubunganmu.
nggak ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ya udahlah, kita bukan orang bego, tapi ini kan dimainkan terus bola liar ini kan. Nggak apa-apa, kita tunggu aja, nanti kan 7 hari tuh udah diputuskan, gak usah lagi macam-macam. Kalau sananya ada lagi mau bikin pra peradilan lagi, itu pra peradilan tentang masalah kenapa kami jalan-jalan ke pengadilan terus, nanti itu lagi. Atau nanti pra peradilan lagi, kami sedang melakukan penelitian ke kuburannya orang tuanya Jokowi, katanya lagi nanti kan, macam-macam nanti. Nah, sekarang tinggal hakim yang melihat. Kalau sudah hakim dengan substansi berbeda, dikatakan di sini subjek formil sudah dinyatakan, di sini materi pokok perkara sudah menyimpang dari aturan main, kalau besok masuk lagi diterima nggak sama hakim? Ini negara hukum, nanti orang akan mengikuti. Tolong juga penegak-penegak hukum, pemutus-pemutus ini jangan bermain-main di arena ini. Berikan kepastian hukum yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu tidak ada tebang pilih. Itu kira-kira ya.